dan setiap malam ia mendengar bisikan sama. Ia akan mencintaimu sampai ajal menjemputmu. Yaps, kembali lagi bersama Bapak Ferdi Arifin Ilham dalam segmen Jelajah Mistis. Kali ini gue ingin menceritakan tentang misteri pelet. Kalian ada yang tahu gak apa sih itu pelet? Dan pelet itu asalnya itu dari mana sih? Nah, sebelum gue menjelaskan cerita ini, jangan lupa kalian like dan komen dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam gelapnya malam, ada rahasia yang diwariskan dari mulut ke mulut, generasi ke generasi, sebuah ilmu lama yang katanya mampu membelokkan hati manusia. Mereka menyebutnya pelet. Bukan sekedar mantra, melainkan bukan juga ramuan lah. Terus pelet adalah sebuah pintu yang menuju dunia yang tak terlihat. Pelet adalah sebuah pintu yang menuju yang seharusnya kita tidak sentuh lah. Nah, banyak yang percaya pelet ini bisa membuat seorang jatuh cinta, tapi yang mereka tidak tahu ialah harga yang harus dibayar jauh lebih mengerikan daripada sekedar kehilangan rasa. Sejarah asal-usulnya pelet muncul dari ajian Jawa kuno. Nah, ada yang memanfaatkan bunga 7 rupa, terus darah hewan, bahkan sampai tanah kuburan. Menyeramkan ya. Sebenarnya ada-ada aja gitu maksudnya. Ngapain gitu harus pakai bunga 7 rupa? Padahal mah kita gombalin aja biasanya udah bisa. Tapi bagi yang bisa, kalau yang nggak bisa ya itu masih gimana orangnya ya, kalau kata gue. Nah, di pedesaan orang tua sering memperingatkan jangan main-main dengan pelet, karena pelet ini bukan hanya memikat hati manusia, tapi juga memanggil perhatian makhluk-makhluk gaib. Siapapun yang melakukan harus siap menanggung konsekuensi. Cinta yang datang dari pelet ini bukan cinta sejati, melainkan ia hanyalah bayangan ilusi dan paksaan dari kekuatan yang tak terlihat. Di cerita ini gue ingin menceritakan tentang sebuah kejadian pelet. Ada hubungan yang bertepuk tangan satulah, bisa dibilang bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi di sebuah desa ini ada seorang pemuda yang bernama Jaya. Nah, si Jaya ini dia jatuh cinta kepada perempuan yang bernama Sari. Nah, jadi gini ceritanya. Pada suatu hari, Jaya itu dia selalu memperhatikan si Sari. Nah, saking dia mencintainya, dia selalu memberikan hadiah yang kecil lah. Ya kayak misalnya silver queen, atau makanan-makanan ringan kayak seblak, atau ya segala macam gitu. Nah, tapi si Sari ini tuh dia biasa aja terhadap sikapnya si Jaya ini. Ya seolah-olah kayak ngerasa teman biasa, teman doang gitu. Nah, kalau misalnya si Jaya ini dia tuh ngerasa udah kayak udah kayak inilah pacaran. Gimana sih orang pacaran gitu ya, pacaran. Alhamdulillah. Terus singkatnya si Jaya ini dia itu pingin nembak, cuman dia gak berani karena kalau misal dia tuh selalu mikirnya yang enggak, takutnya dia ditolak lah, ataupun ya nggak diterima lah gitu. Nah, cuman dari sikapnya si Jaya ini dia udah kelihatan dia tuh orangnya kayaknya baperan gitu. Nah, lanjut
si Jaya ini dia memikirkan, setiap malam itu selalu memikirkan apa yang harus dia lakukan, dengan cara apa biar si Sari ini punya rasa cintalah kepada si Jaya, terhadap si Jaya ini. Akhirnya dia mencari tahu, bro. Nah, temannya si Jaya ini tahu kalau si Jaya ini suka ke si Sari. Temannya akhirnya bilang kepada si Jaya, Hey Jaya, kamu jangan lama-lama diem menunggu ke si Sari ini. Kalau lu diem terus, nanti si Sari bakal diambil oleh orang lain. Makanya lu harus buru-buru nembak. nah si Jaya bilang, Jaya pun berkata, Hey bro, bukannya gua nggak mau nembak langsung, tapi gua takut nggak diterima. temannya menjawab sambil nada berketawa lah. Hahaha, wajar. Terima nggak terima, ya itu mah udah biasa. Gitu. Lagian juga lo ngapain sih cewek pasti banget di luar sana. Kalau misalnya lu ditolak juga ya masih banyak cewek. Udah mau mikirin yang penting lo berani aja. Lu kok nggak berani, berarti lu nggak janton men. Itu kata temannya si Jaya. Jaya pun akhirnya memikirkan, ya mau nggak mau dia harus buru-buru menembak si Sari, karena kalau tidak buru-buru si Sari ini akan diambil oleh orang lain. Nah, akhirnya keesokan harinya Jaya pun menyiapkan bunga yang sangat harum, indah lah pokoknya. Begitu udah gitu harganya mahal. Ini bunga bukan sembarang bunga, ini bunganya si Jaya. Dengan hati yang tulus dan penampilan yang bisa dibilang ganteng lah gitu, dan percaya diri, menghampiri si Sari ini. Seret, pas Sari nengok ke si Jaya, Jaya pun berkata, Hai Sari. nah Sari pun menjawab, Kenapa Jaya? Kok kamu bawa bunga sih? ditanya gitu. Akhirnya Jaya pun menjawab, Gua sebenarnya pingin mengatakan cinta kepada lu. Gua selama ini mencintai lu, Sari. Gua sangat sayang ke lu. Mau nggak lu jadi pacar gua? Gua janji kalau lu jadi pacar gua bakal bikin gua senang. Ya bakalan gua mempermainkan lu lah. Pokoknya gitu. Gua bakal setia. anjay, setia, mantap. Akhirnya Sari pun kaget dia mendengar kalau si Jaya ini nembak lah secara tiba-tiba gitu. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Jaya datang bawa bunga langsung nembak. Mantap Jaya. Nah, akhirnya si Sari pun dia berkata, menjawab lah sambil nada yang lembut tapi tegas. Jaya, aku bukannya gak mau pacaran sama kamu. Tapi aku sudah punya orang lain. Sari pun menjawab itu. Seketika Jaya pun kaget dan badannya langsung lemes. Nah, disitulah Jaya mulai punya rasa kekecewaan. Dia juga marah, malu, karena itu nembak itu di depan ramean itu tuh ternyata. Kalau kata gua mah ya pindah negara sih kalau kayak gitu. Dia nembak di depan orang ramean, sok-sokan dia sangkanya bakal diterima, taunya mah enggak. Emang bagus niatnya mah, dia udah berani lah gitu. Tapi harus mikir juga gitu. Nah, akhirnya Jaya pun menjawab, oh ya udah Sari, nggak apa-apa, emang kayaknya bukan jodohnya. Nah, Sari pun menjawab, Maaf ya Jaya, kamu jangan marah ya, kita bisa kok berteman. nah Jaya pun dia berkata tapi dalam hati ya, banget sih dalam hati, aing mesti heula, aing mesti pareto mencintai maneh, tapi maneh malah menolak dengan secara yang tidak wajar lah gitu depan umum gitu. Gue malu, Sari dalam hatinya si Jaya. Nah, Jaya pun langsung menjawab ini, Yaudah Sari, ya papa. Gua masih bisa gua berteman sama lu. sembari ketawa jahat lah dia. Mantap. Akhirnya si Jaya ini dia pulang, langsung ngadu ke temannya. Hey bro, Nah, temannya
temennya ini langsung. Wah, gimana nih? Lu diterima nggak nih? Nah, si Jaya pun menjawab, Ah, gua nggak diterima. Kenapa? Ya udah punya orang lain. kata temannya langsung. Ah, lu sih kan gue udah bilang. Lu harus buru-buru nembak sebelum dia udah dapet orang lain. Ya udahlah biarin. Tapi gua mencintainya. Kata si Jaya ini. Temannya Ah, udah cewek masih banyak di luar. Cari aja yang lain, gak usah jadi dia. akhirnya Jaya pun terdiam dan dia melanjutkan perjalanannya lagi sambil pokoknya didiamin lah temennya. Nah, dia itu kepikiran selama berhari-hari itu, setiap malam lah dia kepikiran terus dengan kata-katanya si Sari ini. Akhirnya dia udah nggak kuat, seketika tuh dia udah nggak kuat menahan rasa. Dia tuh sangat benar-benar mencintai katanya mah. Hingga pada suatu malam ia mendatangi dukun tua yang dikenal bisa menundukkan hati dengan pelet. Dukun itu hanya tersenyum semar. Itu banyak mah. Bukan semar sih, samar. Salah. Nah, pokoknya kata si dukun ini, kalau kau ingin hatinya di situ, kau harus siap menanggung akibatnya. kata si dukun ini. Namun si Jaya yang sudah buta karena cinta, ia tak peduli. Ia mau melakukan semua syarat yang diminta oleh dukun ini. Pokoknya kalau nggak salah si Jaya ini disuruh bawa kembang 7 rupa, bunga 7 rupa, terus rambutnya Sari. Nah, itu rambutnya si Sari itu secara diam-diam dicurinya, dan seragam tanah kuburan baru. Seragam tanah kuburan baru, berarti itu kayak kapan ya? Okay, let's go. Ada-ada aja. Nah, akhirnya ritual itu dilakukan di tengah malam dengan mantra yang lirih, terus dengan asap dupa yang menggempul, dan dengan darah ayam hitam yang diteteskan ke atas bunga, terus bunga. Nah, Jaya ini diminta meminum sebagian ramuan itu. Sisanya ditaburkan di jalan yang biasa dilewati si Sari ini. Sejak malam itu Jaya merasa ada yang berubah. Bayang-bayangan hitam mulai mengikutinya. Di telinganya terdengar bisikan halus. Ia akan mencintaimu. Okay, Ia let's go. akan mencintaimu. Ia akan mencintaimu. Pokoknya gitulah. Keesokan harinya, benar saja, si Sari ini mendadak berubah. Sikap tatapannya kosong, terus wajahnya pucat. Ia mulai mencari Jaya seolah-olah hatinya itu terikat kepada Jaya tanpa alasan. Awalnya ini si Jaya dia bahagia, ia pikir pelet itu berhasil. Namun malam demi malam ia mulai diganggu oleh suara langkah kaki di depan rumahnya. Terus padahal tak ada siapapun. Suara tangisan perempuan dari balik jendela, dan Sari semakin lama semakin aneh. Ia sering menatap Jaya dengan mata kosong, lalu tiba-tiba menangis histeris. Tubuhnya kadang kaku, mulutnya berbisik mantra-mantra yang bahkan tidak dimengerti si Jaya. Sampai suatu malam saat bulan purnama, si Jaya terbangun karena mendengar suara ketukan pintu pelan-pelan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok tok tok. Nah, saat pintu dibuka, ternyata itu tidak ada siapa-siapa. Itu hanya angin malam. Tapi dari kejauhan ia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang terunai berjalan tertatihlah menuju si rumahnya ini. Terus sosok itu mirip dengan Sari, tapi wajahnya pucat banget. Terus matanya hitam pekat pokoknya mah, dan senyumannya itu terlalu lebar untuk ukuran manusia. Gila. Padahal katanya si Sari ini cantik loh.
gara-gara si Jaya ini dia jadi jelek. Ilmu hitam tuh yang membuat jelek. Aduh, pusing. Sejak malam itu teror tidak berhenti. Jaya selalu dihantui mimpi buruk. Ia melihat Sari berdiri di kuburan, memanggilnya dengan suara serak. Terus kadang ia terbangun dengan bau melatilah memenuhi kamarnya. Orang-orang desa mulai curiga. Semakin hari semakin sakit tubuhnya, kurus, matanya sayu lah. Dan ia sering kerasukan. Saat kerasukan ia berteriak, Kembalikan jiwaku, kembalikanlah hidupku. kata si Sari ini. Nah, si Jaya ini ketakutan. Ia kembali menemui dukun itu dan memohon agar semua ini dihentikan. Tapi dukun itu hanya berkata dengan hampang, Aku sudah memperingatkanmu. Sekali pintu itu terbuka, kau tidak bisa menutupnya lagi. sejak saat itulah Jaya hidup dalam teror. Cinta dipaksakan dengan pelet berubah menjadi kutukan, dan setiap malam ia mendengar bisikan sama. Ia akan mencintaimu sampai ajal menjemputmu. Bagi para perempuan, kalian harus hati-hati. Kalau misalnya ada laki-laki yang suka kepada kalian, kalau bisa ya, misalnya kalian tidak menerimanya, ya kalau bisa diomongin secara baik-baik. Tetapi kadang susah sih, emang laki-lakinya aja gitu biasanya. Bukan cuma laki-laki doang, kadang cewek juga gitu. Ada juga cewek yang menggunakan pelet untuk mencintai laki-laki yang ganteng menurutnya, bisa dibilang. Ya pokoknya intinya mah semua harus hati-hati. Kita harus kuat imannya. Karena kalau kita kuat imannya, makhluk kayak seperti jin atau dedemit gitu, dia tidak akan berani mendekati kita. Ya karena iman kita kuat. Dan satu lagi, perbanyaklah baca doa. Karena kita tidak tahu kejadian semacam ilmu ini nih, ilmu pelet ini kita tidak tahu datangnya kapan. Kadang itu dia tuh datangnya tiba-tiba. Ya, seperti hujan apa ya? Pokoknya gitulah. Nah, beginilah akhir dari misteri pelet. Cinta hanya dipaksakan, bukanlah cinta sejati. Ia hanya menghadirkan derita, bukan bahagia. Di balik manisnya janji untuk memiliki seseorang, ada bayangan kelam yang siap menagih tumbal. Menyeramkan. Dan pelet adalah jalan pintas yang menuntut harga terlalu mahal. Ingatlah, jangan pernah mencoba sesuatu yang tidak kau pahami. Karena sesekali kau membuka pintu dunia gaib, kau tidak akan tahu makhluk apa yang akan ikut masuk. Apakah kau yakin cinta bisa dipaksakan dengan pelet? Kalau kata gua mah, ini janganlah. Cinta mah yang murni aja. Saling mencintai lebih enak. Karena kalau menggunakan pelet itu, yang mencintainya itu cuma satu. Kurang sempurna itu mah. Intinya mah kalau kita ditolak ya cari aja yang lain. Ya jodoh mah gak akan kemana. Tuhan maha baik lah. Ya kalau misalnya jodohnya kita nggak bakalan punya istri ataupun cewek, ya gimana lagi. Ya tapi kalau bisa jangan. Doa aja, berdoa terus aja, kita ikhtiar lah. Semoga didapatkan jodoh yang terbaik. Jadi pesan gua, cinta itu tidak bisa dipaksa. Ada apapun caranya yang dipakai, termaksud pelet atau ilmu-ilmu lainnya ya, itu hanya akan menghadirkan penderitaan. Pokoknya intinya jangan main-main dengan dunia gaib. Karena yang terlihat manis di awal itu bisa berakhir dengan petaka.
Cinta sejati itu tidak butuh pelet. Jika harus memaksa dengan ilmu gaib, maka yang hadir bukanlah cinta, melainkan kutukan. Mantap. Lanjutkan. Ya, pada akhirnya pelet hanyalah jalan pintas, jalan yang tampak indah awalnya, namun berujung pada jurang kegelapan. Cinta sejati tidak lahir dari mantra, tidak tumbuh dari paksaan, dan tidak bisa dipeluk dengan ilusi gaib. Jika kau mencoba merenggut hati seseorang dengan pelet, maka jangan terkejut bila yang datang menagih bukan cinta, melainkan arwah yang haus akan jiwa. Kalau kata-kata gua mah, cinta sejati tidak bisa dibarengi dengan mantra. Mantap. Oke, cerita tentang misteri pelet sampai di sini dulu saja. Dan jangan lupa kalian ingat pesan saya. Kalau misalnya kalian mencintai, ya dengan cara tulus aja, nggak usah dengan cara yang aneh-aneh. Kalau kalian ditolak, ya udah, cewek masih banyak di luar sana maupun cowok gitu ya. Nah, intinya mah kalian harus kuat imannya dan memperbanyak baca doa agar kita selalu dilindungi yang maha kuasa. Udah, intinya itu aja. Karena kita tidak tahu kekuatan gaib itu datangnya, kayak pelet itu datangnya kapan. Apalagi yang cewek cantik, bahaya. Oke, cerita sampai di sini dulu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.